Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ini catatannya sebelumnya udah ada Ibu kasih sebelum libur di kelas kalian. Silakan lihat kembali catatannya. Nah, kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan itu dilambangkan dengan huruf S atau solubility, yaitu konsentrasi maksimum zat terlarut dalam suatu larutan. Contohnya apa? Kalau kita ambil contoh larutan gula. Larutan gula itu terdiri dari air dan gula, di mana air itu sebagai zat pelarut, gula itu sebagai zat terlarut. Jadi yang dibilang kelarutan itu adalah seberapa banyak zat pelarut itu yang dapat melarutkan suatu zat terlarut. Contohnya apa? Kita ambil ada gelas. Nah, kita isi pertama airnya cuman setengah. Kemudian kita ambil gula, kemudian kita masukkan 1 sendok makan. Nah, dengan air yang setengah dan gula cuma 1 sendok makan, maka gula tersebut dapat larut. Larutan tersebut disebut dengan larutan tepat jenuh. Tapi kalau yang dibilang dengan misalnya airnya kita letak juga tetap setengah, tapi kita mau masukkan gulanya sebanyak 2 kg, apakah air tersebut dapat melarutkan gula sebanyak 2 kg tersebut? Ketika air tersebut zat terlarut tidak mampu lagi melarutkan suatu zat terlarut, maka larutan tersebut disebut dengan larutan jenuh. Artinya apa dia? Udah nggak bisa lagi dia. Udah nggak mampu lagi dia untuk melarutkan zat tersebut. Kemudian sudah kita tahu yang mana namanya kelarutan dan kelarutan tadi. Maka yang penting di sini adalah persamaan dari suatu reaksi. Misalnya di sini ada MX. S ini artinya larutan tersebut dalam bentuk padatan. Maka MX ini diionisasi menjadi M+ tambah X min. Kemudian reaksi ini memiliki ketetapan kesetimbangan yang disebut dengan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. KSP ini ditentukan berdasarkan dari banyaknya jumlah ion dari hasil ionisasi atau reaksi tersebut. Misalnya jumlah ion sama dengan 2. Yang mana itu jumlah ion sama dengan 2? MX diionisasikan menjadi M+ tambah X min. M jumlahnya koefisiennya cuma 1, si X juga koefisiennya cuma 1, makanya jumlah ionnya disebut sama dengan 2. Tadi kita lambangkan kalau kelarutan itu S, masukkanlah, berarti si M ini punya kelarutan sebesar S, si X ini juga punya kelarutan sebesar S. Nah, buat persamaan KSP-nya. Persamaan KSP M+ ditambah X min. Ingat yang tanda kurung kurawal itu artinya konsentrasi. Masukkanlah. Si M tadi punya kelarutan S. Kelarutan juga bisa disebut dengan konsentrasinya. Kemudian X juga punya kelarutan S. S dikali S sama dengan S kuadrat. Maka untuk mencari nilai KSP sama dengan S kuadrat. Biasanya mencari nilai KSP apabila nilai kelarutannya diketahui. Tapi kalau nilai kelarutannya yang ditanya, maka mencari KSP adalah kalau dia jumlah ion 2 S kuadrat, maka KSP sama dengan akar dari KSP. Sudah, perhatikan. Lihat, nanti apa bedanya dengan jumlah ion 3, jumlah ion 4 dan seterusnya. MX2 diionisasikan menjadi M2+ tambah 2X min. Kenapa 2X min? Karena jumlah X-nya ada 2. Masukkan lagi kelarutan dari si M tadi S, kelarutan dari si 2AX. Kalau X aja tadi S, maka 2X menjadi 2S. Perhatikan KSP yang di sini, yang KSP sama dengan M+ tambah X min, ini yang disebut dengan persamaan reaksi atau persamaan KSP-nya. Sudah, kemudian masukkan. Kenapa di sini M+ tambah X min 2? Koefisien akan berubah jadi pangkat. Ingat, koefisien akan berubah jadi pangkat, sehingga si M tadi punya kelarutan S, si X tadi punya kelarutan 2S. Ini pangkat 2, maka 2S-nya juga dikuadratkan. 2S dikuadratkan sama dengan 4S kuadrat. 2 kali 2 4.
4 kali S, 4S. Sudah. Kemudian 4S kuadrat tambah S, 4S pangkat 3. Sehingga untuk mencari nilai KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. Tapi jika yang ditanya kelarutannya, maka akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4. Begitu juga dengan jumlah ion 4 dan seterusnya. Ini nanti diganti. Perhatikan catatan kalian. Kemarin sudah Ibu kasih tahu. Ingat, yang perlu di sini adalah menentukan jumlah KSP dicari dari jumlah ion. Bisa mengionisasikan, bisa menentukan berapa jumlah ion, maka bisa menentukan nilai KSP yang dipakai. Sudah, sekarang kita masuk untuk pembahasan soal. Perhatikan contoh soal. Yang pertama, jika kelarutan CaF2 dalam air sama dengan S mol per liter, berarti lambang dari kelarutan itu adalah mol per satuan dari kelarutan itu adalah mol per liter. Dia nanya berapa nilai KSP bagi garam ini. Kenapa disebut garam? Ingat, balik, nggak ada ciri-ciri asam dan basa, nggak ada H juga nggak ada OH. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah buat reaksinya agar dapat menentukan jumlah ionnya, supaya kita tahu rumus KSP yang bisa digunakan. Masukkan CaF2 akan diionisasikan menjadi Ca2 plus tambah 2F min. Kenapa 2? Koefisiensi F-nya karena jumlah F-nya ada 2. Tadi kelarutan si CaF2 dilambangkan dengan S, maka Ca2 plus juga S, sedangkan 2F min menjadi 2S. Sudah. Masukkan yang kedua, rumus persamaan KSP sama dengan konsentrasi Ca2 plus ditambah F min pangkat 2. Kenapa? Tadi kita bilang bahwasanya koefisien sama dengan pangkat, berubah jadi pangkat. Sudah. Masukkan siapa tadi S-nya, berapa tadi kelarutan dari Ca2 plus S, kelarutan dari F min 2S. Jangan lupa dipangkatkan 2 kali 2 pangkat 2 4S pangkat 2 tambah dikali dengan S lagi, berarti 4S pangkat 3. Maka nilai dari kelarutan CaF2 tersebut adalah KSP dari CaF2 tersebut adalah 4S pangkat 3. Tapi ada carcepnya ketika kalian sudah mengetahui jumlah ion yang bisa digunakan. Lihat, Ca2 plus jumlah ionnya 1, 2F min jumlah ionnya 2, maka digabungkan 1 tambah 2, 3. Berapa nilai KSP untuk N sama dengan 3? Berarti 4S pangkat 3. Sudah, itu carcepnya. Nah, contoh soal yang kedua. Bila diketahui KSP Ag2Cr2O4 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12, maka konsentrasi atau kelarutan. Sekarang dia nanya S-nya, nilai kelarutannya berapa? Kelarutan dari CrO4 2 min dalam larutan jenuh Ag2Cro4. Sekarang dia nanya S-nya, dia diketahui nilai KSP. Tetap, langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah buat reaksinya agar diketahui jumlah ion. Buat reaksi Ag2Cro4 diionisasi menjadi 2Ag plus tambah Cro4 2 min. Kenapa 2Ag plus? Karena jumlah Ag ada 2. Masukkan persamaan KSP-nya. KSP sama dengan Ag plus pangkat 2. Kenapa? Koefisien jadi pangkat. Ditambah konsentrasi Cro4 2 min. Masukkan tadi kelarutan dari si tiap ion dilambangkan dengan S. Masukkanlah. Berarti di sini menjadi 2S pangkat 2. Dari mana 2 asalnya? Nih, 2S pindahkan kemari. Pangkat 2 dari mana? Koefisien, sedangkan yang ini hanya S, maka nilai KSP adalah 4S pangkat 3. Jadi yang ditanya sekarang S-nya, kelarutannya yang ditanya. Maka kalau mencari kelarutannya, akar dari KSP pangkat 3 per 4. Masukkanlah berapa angka dari KSP-nya.
4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 4 akar 3. 4 bagi 4 1. 1 akar 3 tetap 1. 10 min 12 bagi 3. Seperti itu ya cara membagikan. Tapi kalau kalian cari lagi cara matematikanya, 12 bagi 3 minus 4. Maka kelarutan dari ion CrO42- sama dengan 10 min 4. Kenapa satuannya molaritas? Tadi saya bilang kalau kelarutan itu bisa sama dengan molaritasnya. Sudah. Kemudian contoh soal yang ketiga. Dari kelarutan ini bisa juga dihubungkan dengan pH. Perhatikan, ada suatu larutan jenuh XOH-, berarti ini cuma lambang X-nya ya. Dari mana kita tahu dia basah? Ujungnya OH, punya pH 9. Dari pH juga kita tahu bahwa larutan ini bersifat basah. Kemudian dia nanya berapakah nilai KSP dari XOH2 kali ini. Jadi langkah pertama tetap buat reaksinya. XOH 2 kali diionisasikan menjadi X2 plus tambah 2OH min. Kenapa 2? Karena jumlah OH-nya ada 2, sehingga koefisien OH menjadi 2. Lihat, perhatikan lagi. Kalau pH basah 9, kita kan mau mengarahkan ke OH. Maka dari pH ubah dulu ke POH. Jadi kalau pH-nya 9, maka POH-nya 14 kurang 9 dapat hasilnya 5. Sehingga konsentrasinya balikkan aja langsung 10 pangkat min 5. Kenapa? Karena konsentrasi OH- itu sama dengan 10 min POH. Sudah, ini saya anggap kalian sudah tahu, ini pelajaran sebelumnya. Kemudian, langkah kedua, gunakan persamaan koefisien untuk mencari konsentrasi X2+. Kenapa? Kita kan mau mencari KSP, otomatis kelarutan atau S kedua ion tersebut harus diketahui dong. Masalahnya yang baru diketahui baru kelarutan dari OH-. Maka kita cari pakai perbandingan koefisien. Koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali konsentrasi yang diketahui. Sekarang siapa yang diketahui? OH-. Yang ditanya kan si X2+. Berapa koefisien ditanya? 1. Berapa koefisien diketahui? 2. Berarti 1 per 2 dikali berapa konsentrasi diketahui? 10 min 5. Inilah yang menjadi konsentrasi diketahui. Sudah. Nah, masukkanlah. Ini koefisiennya kan cuma 1, berarti nilainya hanya S. OH- konsentrasinya ada, koefisiennya ada 2, maka menjadi 2S. Masukkan ke persamaan. KSP sama dengan X2 plus ditambah OH- pangkat 2. Ingat, pangkat 2 ini tadi dari koefisien. Selanjutnya, setengah dikali 10 min 5 dari mana? Dari nilai yang sudah kita dapat. Ini tadi S, ini tadi 2S. Sudah. Nah, lihat. Kenapa di sini enggak 2 kali 10 min 5? Karena untuk OH- itu sudah langsung didapat 10 pangkat min 5. Sudah, kita masukkan kemari. Jangan lupa pangkat 2, pangkatkan 2. Udah. Kemudian setengah ini kan bisa kita jadikan 0,5, sehingga perkaliannya 0,5 dikali 10 pangkat 5 dikali 10 min 10. 0,5-nya ganti menjadi 5 kali 10 pangkat. Ini 5 kali 10 pangkat 1. Pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 5, langsung aja jadi 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 10, berarti hasilnya 5 dikali 10 pangkat min 16. Inilah nilai KSP dari larutan jenuh XOH 2 kali. Kemudian contoh soal selanjutnya nomor 5. Bila kelarutan CaCO3 berarti dia garam dengan MR 100. Oke, soalnya udah langsung dikasih tahu MR. Nanti bisa aja dia dari MR. Dalam 500 ml air adalah 5 mg. Berarti 5 mg itu sebagai siapa? Massa. Satuan dari massa itu kan adalah gram. Ubah berarti 5 dikali 10 pangkat min 3 gram. Naik 3
tangga. Dia nanya, maka nilai KSP dari CaCO3 adalah langkah pertama. Karena dia diketahui volume, diketahui massa, maka kita harus mencari konsentrasi. Ingat tadi saya bilang kelarutan sama dengan konsentrasi, sama dengan juga molaritas dilambangkan dengan huruf S. Maka carilah kelarutan dari si CaCO3 atau molaritas dari CaCO3. Apa rumusnya? Gram per mr 1000 per volume. Tadi kan 5 mg. Kita ganti menjadi 5 kali 10 pangkat min 3 gram. MR-nya berapa? 100 dikali volumenya berapa? Ketetapannya 1000 dibagi volumenya 500. Ini habis, ini habis, maka dihitung nilainya 10 pangkat min 4 molaritas. Maka masukkan lagi ke CaCO3. Dari mana? Persamaan reaksi lagi. Ca2 plus ditambah CO3 2 min, koefisiennya 1, maka ini hanya S. CaCO3 koefisiennya cuma 1, maka KSP-nya sama dengan S pangkat 2. Ini yang mana? Jumlah ion sama dengan 2. Langsung masukkan berapa tadi kelarutannya? Masing-masing kan 10 min 4. Ya udah 10 min 4 dikuadratkan menjadi 10 min 8. Maka nilai KSP dari CaCO3 tersebut adalah 10 pangkat minus 8. Sudah. Untuk soal nomor 5, soal nomor 4 di sini sedikit agak panjang. Dia ada pengaruh ion sejenis. Artinya apa? Ketika ditambahkan ion sejenis tersebut, apakah KSP atau kelarutannya bakalan bertambah atau berkurang? Perhatikan. Kelarutan PbI2 dengan nilai KSP 1,6 kali 10 min 8 dalam larutan PbNO3 0,1 m. Berarti larutan ini sudah punya konsentrasi sebesar 0,1 m. Jadi dia tanya, kelarutan atau S dari si PbI2 berapa dalam larutan PbNO3? Ini adalah pengaruh ion sejenis antara PbI2 dengan PbNO3. Yang mana dia yang sejenis? Perhatikan. PbI2 diionisasikan menjadi Pb2 plus ditambah 2I-. Sedangkan PbNO3 diionisasikan menjadi Pb2 plus ditambah 2NO3-. Dari mana duanya? Karena jumlah NO3 ada 2, ingat. Yang mana ion sejenis ini? Yang Pb2 plus, makanya dia yang ditanya. Inilah yang pengaruh ion sejenis. Konsentrasi Pb2 plus sudah ada dari PbNO3. Nih, pindahkan dia. Sudah 0,1 sama dengan 10 min 1. Sekarang yang kedua, buat persamaan yang diketahui KSP-nya. Siapa yang diketahui KSP-nya? PbI2. Maka PbI2 inilah yang akan ionisasikanlah persamaannya. Maka PbI2 diionisasikan menjadi Pb2 plus ditambah 2I-. Nilai KSP sama dengan, balikkan, bikin persamaan, Pb2 plus ditambah I min pangkat 2. Ingat, koefisien jadi pangkat. Ada nilai KSP-nya? Ada, masukkan. 1,6 kali 10 min 8. Konsentrasi Pb2 plus ada. 10 min 1. Sudah ada dari soal. Pindahkan kemari. Dikali. Kenapa ini 2S? Ini kan nilainya S, ini 2S, tapi jangan lupa dipangkatkan menjadi 4S pangkat 2. Ini pindahkan, perkalian silang nanti. Ini sama ini 10, tinggal matematikanya, saya anggap kalian udah tahu. Menjadi 16 kali 10 min 8 sama dengan 4S pangkat 2. Maka S sama dengan akar dari 16 kali 10 pangkat 8 dibagi 4. 16 bagi 4, 4. Akar dari 4, 2, akar dari 8, 4. Maka kelarutan dari PbI2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 molaritas atau molar. Terima kasih. Silahkan kalian perhatikan materi ini. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan hubungi saya di WA atau Japri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.